warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Bu Junita dalam pelajaran IPA. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah membahas mengenai gerak pada benda part pertama. Hari ini, Ibu akan tetap menjelaskan gerak pada benda, yaitu di part yang kedua. Materinya adalah yang pertama mengenai gaya, dan yang kedua itu mengenai hukum Newton. Silakan simak baik-baik video berikut ini, lalu catat hal yang penting dalam video ini. Silakan dicek videonya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke yang pertama akan kita bahas, yaitu mengenai gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya adalah tarikan atau dorongan, atau bisa dikatakan gaya adalah yang menyebabkan suatu benda bisa bergerak. Jadi ini adalah pengertian dari gaya, yaitu berupa tarikan atau dorongan, dan yang kedua adalah menyebabkan suatu benda bisa bergerak ataupun berpindah tempat. Oke, gaya dibedakan menjadi dua, yaitu ada gaya tak sentuh, yang gaya sentuh, yang B adalah gaya tak sentuh. Untuk gaya sentuh, contohnya itu adalah gaya pada otot dan juga gaya gesek. Artinya, untuk menggerakkan suatu benda, si gaya ini perlu sentuhan kepada benda tersebut, atau bisa juga dalam gaya gesek. Kalau gaya gesek berarti ketika kita mendorong sesuatu di atas lantai, maka benda itu akan bergesekan langsung dengan lantai. Oke, yang B adalah gaya tak sentuh. Yang dimaksud dengan gaya tak sentuh di sini adalah ketika kita menggerakkan suatu benda tapi tanpa menyentuh benda tersebut. Contohnya misalnya pada gaya elektromagnet atau gaya magnet juga bisa. Contohnya ketika kita membuat paku menjadi sebuah magnet, berarti dengan bantuan magnet juga. Magnet ini hanya cukup didekatkan ke paku. Lama-kelamaan pakunya itu akan menjadi magnet dan juga bisa menempelkan dengan benda atau benda-benda yang sejenis besi dan lainnya. Kayak gitu. Itu maksudnya dengan gaya tak sentuh. Jadi cukup ditempelkan, nanti lama-kelamaan benda yang bersifat besi atau bersifat yang bisa tarik-menarik, mereka akan saling menempelkan dengan sendirinya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai hukum Newton. Ya, kalian pasti pernah mendengar tentang seorang ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton. Beliau yang menemukan teori gravitasi pada bumi. Nah, di kelas 8 SMP ini kita juga belajar mengenai hukum Newton. Hukum Newton terdiri atas 3, yaitu ada hukum 1 Newton, yang kedua ada hukum 2 Newton, dan yang ketiga ada hukum 3 Newton. Di mana perbedaan ini akan Ibu jelaskan di video berikut ini. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membahas mengenai hukum 1 Newton atau hukum pertama Newton. Pernahkah kamu menaiki sebuah kendaraan, misalnya kamu sedang berada di dalam bis atau di dalam mobil yang sedang melaju di jalan raya, lalu ketika posisi kamu duduk lagi santai, tiba-tiba bis atau kendaraan yang kamu tumpangi ini mengerem secara mendadak. Apakah yang akan tubuh kalian alami ketika bis mengerem mendadak? Pasti tubuh kita akan terdorong ke depan.
Nah, tapi setelah kedorong ke depan, kita akan balik lagi ke arah belakang. Artinya, tubuh kita mencari sisi kenyamanan. Ya, jadi hukum 1 Newton ini membicarakan mengenai yang disebut kelembaman. Artinya adalah mempertahankan kedudukan. Mempertahankan kedudukan atau keadaan. Oke, mempertahankan kedudukan atau keadaan. Seperti yang tadi Ibu ilustrasikan, ketika kamu naik mobil lalu tiba-tiba mobilnya direm, otomatis badan kita akan melaju ke depan seperti ini atau bergerak ke depan. Tapi kita akan berusaha kembali lagi ke arah belakang. Itu artinya kita ingin mempertahankan kedudukan atau yang dikenal dengan istilah kelembaman. Nah, yang dimaksud dengan hukum 1 Newton adalah seperti itu. Atau bisa juga pengertian lainnya adalah hukum 1 Newton itu benda yang bergerak akan tetap bergerak. Dan benda yang diam juga akan tetap diam. Sama seperti kamu, kalau kamu sedang asik-asik selonjoran atau rebahan di kasur ketika dipanggil oleh orang tua untuk beli jajan ke warung, pasti kalian akan, aduh rasanya males, pengennya rebahan aja. Nah, itu artinya kamu sedang melaksanakan atau menjalani dari hukum 1 Newton. Yang dimaksud dengan hukum 1 Newton adalah ketika sebuah benda diberikan gaya, maka benda itu akan tetap diam dengan syarat gayanya itu harus dengan besar yang sama. Ya, hukum 1 Newton dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Sigma di sini adalah jumlah atau total dan F di sini adalah gaya. Di mana satuan gaya adalah Newton atau yang kita sebut juga dengan disimbolkan dengan N. Jadi berapa banyak pun gayanya, ketika gayanya sama dengan 0, ketika gayanya dijumlahkan lalu hasilnya sama dengan 0, maka itu adalah prinsip dari hukum pertama Newton. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke hukum 2 Newton setelah tadi kita membahas mengenai hukum 1 Newton. Di hukum 2 Newton berbeda dengan hukum 1 Newton. Pada hukum 1 Newton, di sana diterapkan bahwa jumlah gaya yang dihasilkan itu sama dengan 0, sehingga benda yang bergerak akan tetap bergerak dan benda yang diam akan tetap diam, atau yang disebut dengan hukum kemalasan atau kelembaman. Sedangkan pada hukum 2 Newton, yaitu ketika suatu benda diberikan gaya, maka akan menghasilkan pergerakan sehingga menimbulkan percepatan pada benda tersebut. Hukum kedua Newton adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dapat membuat benda bergerak dan menghasilkan percepatan benda. Jadi yang poin utama di sini adalah mengenai percepatan, yaitu percepatan pada benda. Silakan kamu catat terlebih dahulu. Rumus dari hukum kedua Newton adalah A sama dengan sigma F dibagi M. Dimana kalau kita bikin segitiga supaya mudah,
A-nya yang berada di samping, sigma F-nya yang berada di atas, M-nya yang berada di bawah. Jadi ketika kita mencari A, sama dengan F bagi M. Jadi kalau ke arah bawah dibagi. Kalau kita mencari berapa jumlah gayanya, maka A kali M, karena dia ke arah samping. Kalau kita mencari M, F dibagi A. A itu sendiri adalah percepatan. Dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Sigma F adalah jumlah gaya atau total gaya. Satuannya adalah N, yaitu Newton. Lalu M adalah massa benda. Satuannya adalah kilogram. Contoh soal dari hukum kedua Newton, contohnya adalah seperti ini. Ketika ada sebuah benda, Ibu misalkan di sini ada sebuah kotak, memiliki massa 2 kg. Lalu benda tersebut diberikan gaya. Ibu tandai di sini arah kiri, lalu di sini kanan. Oke, diberikan gaya seperti ini. Di sini F1-nya 20 Newton. F2-nya 15 Newton. Selanjutnya ke sini ada F ketiga adalah 5 Newton. Oke, ditanyakan berapa percepatan gerak benda. Kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama, di sini ada M, yaitu massa. M-nya adalah 2 kg. Selanjutnya ada F, atau total F. Nah, untuk menentukan F ini, kamu harus bisa membaca tanda panah. Ketika arah panahnya satu arah, maka ditambahkan. Tapi ketika berbeda arah, maka kita kurangkan. Contohnya di sini ada F1, F2, F3. F1 ke arah kanan, F2 ke arah kanan, F3 ke arah kiri. Berarti mana yang bisa kita jumlahkan? F1 dan F2. Oke, berarti di sini F1 tambah F2. Lalu bagaimana dengan F3? Karena F3 ke arah kiri, dia berbeda arah, maka kita kurang. Dikurang F3. Berarti sigma F-nya adalah 20 tambah 15 kurang 5. Hasilnya adalah 30 Newton atau 30 N. Nah, kita jawab. Yang ditanyakan adalah A-nya berapa? Tadi rumus dari hukum kedua Newton, A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F-nya adalah 30. Lalu M-nya adalah 2. Maka A-nya adalah 15 meter per sekon kuadrat. Sampai sini paham? Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai hukum kedua Newton dan juga contoh-contohnya. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai hukum ketiga Newton. Yang dimaksud dengan hukum ketiga Newton itu disebut dengan hukum aksi reaksi, atau kita tuliskan sebagai F atau gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Nah, maksudnya adalah ketika
benda pertama memberikan aksi kepada benda kedua, maka benda kedua ini juga akan memberikan reaksi yang sama besarnya dengan yang diberikan oleh benda pertama, tapi dia berbeda arah atau berlawanan arah. Makanya kalau di buku kamu dituliskan F aksi sama dengan minus F reaksi. Min di sini akan menunjukkan bahwa dia berlawanan arah. Nah, contohnya misal hukum ketiga Newton ini banyak sekali kita aplikasikan di dalam kehidupan. Misalnya, ketika kita berenang, kita mendayung atau kita mengayuh tangan kita itu ke arah belakang. Itu artinya kita sedang memberikan aksi terhadap air. Nah, tapi tubuh kita akan terdorong ke arah depan. Itu artinya kita menerima reaksi dari air tersebut. Jadi ketika kita mendayung atau mengayunkan tangan ke depan, mengayunkan tangan ke belakang, tapi arah kita menuju ke depan. Bisa juga dengan mendayung perahu. Kita mendayungnya ke belakang, tapi kita bergeraknya ke arah depan. Itu juga disebut dengan gaya aksi dan gaya reaksi. Oke, setelah ini Ibu akan memberikan tugas ke kalian catat di buku. Tugasnya Ibu akan tuliskan di papan tulis.